kerinduan hati kami. Jangan sampai kami menjadi sarang penyamun, tapi biarlah kami menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Oh, oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menyucikan kehidupan kami dengan kekuatan firman-Mu pada malam ini. Nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dengan urapan yang sama. Baik yang di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet dimanapun berada. Supaya mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata pada saat ini Tuhan, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata. Mujizat terjadi di tengah kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mohon dimaafkan untuk keterlambatan. Masih ada gangguan ya. Tadi 3:30 sudah di pesawat, sudah tutup pintu. Saya kira sudah enak, sudah 4:30 sampai. Ternyata ada presiden datang juga ya. Jadi ditunggu di dalam pesawat 1 jam lebih. Jadi terpaksa terlambat. Ya, kita mohon masih bergumul. Tapi lewat kejadian ini saya juga terbuka hati, pikiran tadi. Mungkin sudah saatnya kita pindah tempat dari sini mungkin ya. Jadi kita cari-cari nanti di sekitar mana yang lebih besar dari ini sedikit tempatnya ya. Dulu pernah dengar BRI Tower itu bisa dipakai. Jadi kalau ada yang kenal bisa kita berdoa supaya bisa pindah tempat juga ya. Karena sudah terlalu padat ini ya di sini. Biasanya kalau tempat diperbesar orang datang juga ya. Kalau tempatnya tetap ya tetap saja itu ya. Jadi kita berdoa itu ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Puji Tuhan. Jadi ini pembukaan meterai yang ketiga. Sama dengan hukuman Allah Roh Kudus yang ketiga ke dunia. Yaitu kegerakan kuda hitam. Sehingga terjadi kelaparan. Ya, kelaparan jasmani dan rohani di dalam dunia ini. Terjadi kelaparan jasmani dan rohani di dalam dunia ini. Semoga kita mengerti. Ini akan terjadi nanti kelaparan, ya, melanda bumi ini. Kelaparan sudah terjadi dari zaman ke zaman. Kelaparan di dunia ini kelaparan melanda dunia dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Kemarin kita sudah belajar yang pertama zaman Allah Bapa, zaman permulaan, zaman Allah Bapa. Itu zaman Abraham. Sudah
sudah terjadi kelaparan. Bagaimana Abraham sampai mengorbankan hak kepercayaan nikah, menjual hak kepercayaan nikah karena kelaparan, karena kelaparan. Juga yang kedua kemarin, kelaparan juga melanda zaman pertengahan, zaman anak Allah, yaitu diwakili Ishak. Ishak juga mengalami kelaparan. Ishak mengalami kelaparan, juga gangguan dalam nikah, sembunyi-sembunyi dia. Ya, sembunyi-sembunyi. Nah, itu menyembunyikan sesuatu dalam nikah, itu saja. Kemudian malam ini yang ketiga, zaman Allah Roh Kudus. Ya, zaman Allah Bapa, zaman permulaan, zaman Allah Bapa diwakili Abraham sudah terjadi. Kemudian zaman pertengahan, zaman anak Allah diwakili Ishak sudah terjadi kelaparan ini. Ini nubuat kepada kita sekarang. Yang ketiga zaman akhir, zaman akhir atau zaman Allah Roh Kudus diwakili oleh Yakub. Terjadi kelaparan pada zaman Yakub ini saja. Kejadian 42, kitab Kejadian pasal yang ke-42, Kejadian pasal yang ke-42, ayat 1 dan ayat yang ke-5. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, nah itu ada Yusuf di Mesir. Ya, ini Yakub kaitannya dengan Yusuf. Ya, kelaparan melanda Yakub. Ya, di zaman Yusuf juga di Mesir. Yakub di Kanaan, Yusuf di Mesir. Ya. Berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana, belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati dan seterusnya. Jadi ayat 5, jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Jadi ini zaman Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus itu diwakili oleh Yakub. Yakub. Ini kelaparan melanda Kanaan. Kelaparan melanda Kanaan. Kelaparan melanda Kanaan. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Ini Yusuf, waktu itu Yusuf ada di Mesir menyediakan gandum. Yusuf ada di Mesir yang menyimpan banyak gandum. Itu saja. Yusuf ini dilahirkan pada masa tua Yakub. Yusuf dilahirkan pada masa tua Yakub. Yusuf dilahirkan pada masa tua Yakub. Itu di ayat yang Kejadian 37 ayat 3. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Lahir pada masa tuanya. Sehingga dia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Jadi Yusuf dilahirkan pada masa tua Yakub. Yakub tadi gambaran Allah Roh Kudus. Masa tua Yakub itu pekerjaan Roh Kudus hujan akhir. Jadi Yusuf dilahirkan pada masa tua Yakub. Ya, ini artinya pekerjaan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Itu sama dengan kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menghasilkan mempelai wanita surga. Ya, gereja mempelai itu diwakili oleh Yusuf. Itu gambaran gereja mempelai di masa akhir Yakub. Itu ya. Jadi ini semoga kita mengerti. Jadi Yusuf dilahirkan pada masa tua Yakub. Itu menunjuk pekerjaan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sempurna, gereja mempelai wanita surga. Itulah Yusuf. Ya, Yusuf. Nah, kelaparan terjadi di akhir zaman, di zaman Allah Roh Kudus, akhir zaman, di zaman Yakub ini untuk menghalangi pembentukan mempelai wanita surga, untuk menghalangi kegerakan Roh Kudus hujan air. Kalau dulu di zaman Abraham menghalangi nikah jasmani, di zaman Ishak menghalangi nikah jasmani, tidak terang-terangan. Kalau Abraham menjual hak kepercayaan, kalau Ishak sembunyi-sembunyi dalam nikah. Tapi di zaman Yusuf ini, zaman Yakub ini, Yusuf
Saudara, kelaparan, terutama kelaparan rohani di zaman Allah Roh Kudus, zaman akhir, untuk menghalangi pembentukan mempelai wanita surga, nikah yang rohani. Saudara, menghalangi kegerakan Roh Kudus ujian akhir, kegerakan pembentukan mempelai wanita surga. Saudara, itu untuk mencapai perjamuan kawin anak domba ini yang dihalangi sekarang ini. Zaman kita, zaman akhir ini sekarang zaman kita. Jadi kelaparan di zaman Yakub, kelaparan di zaman Yusuf di Mesir, ini menunjuk sekarang kepada kita akhir zaman. Kelaparan akan terjadi untuk menghalangi kegerakan Roh Kudus ujian akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Jalan keluarnya bagaimana? Menghadapi kelaparan di akhir zaman, zaman kita ini, jalan keluarnya ada dua. Satu, 2 kali mimpi Yusuf. Ya. Yang pertama, 2 kali mimpi dari Yusuf. 2 kali mimpi dari Yusuf. Ya. Di Kejadian 37, 2 kali mimpi dari Yusuf. Ini untuk menanggulangi, untuk mengatasi kelaparan yang melanda akhir zaman, yang menghalangi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna mempelai wanita. So, jalan keluarnya yaitu 2 kali mimpi Yusuf. Yang pertama, jalan keluarnya satu, ada 2 kali mimpi Yusuf. Kejadian 37 ayat yang kelima. Kejadian 37 ayat 5. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Jadi berkas gandumnya Yusuf yang tegak berdiri. Satu. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu semua saudaranya mengelilinginya dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah, ini mimpinya Yusuf yang pertama. Jadi ada 2 kali mimpi Yusuf. Nomor 1, semua gandum tunduk pada gandumnya Yusuf. Gandum itu pengajaran, firman. Semua gandum tunduk pada gandumnya Yusuf. Artinya semua pemberitaan firman Tuhan akan memuncak kepada firman pengajaran mempelai atau kabar mempelai. Yusuf ini gambaran gereja mempelai. Gandum itu firman. Jadi semua pemberitaan firman Allah di dunia ini akan memuncak kepada firman pengajaran mempelai atau kabar mempelai. Memuncak pada firman pengajaran mempelai atau kabar mempelai. Ya, semoga mengerti. Nah, setiap kegerakan pelayanan, setiap kegerakan rohani, kegerakan pelayanan, kegerakan rohani harus dipimpin oleh kabar mempelai. Setiap kegiatan ibadah atau kegerakan rohani, Kanaan itu kegerakan rohani. Setiap kegiatan ibadah pelayanan atau kegerakan rohani harus menampilkan atau harus dipimpin oleh kabar mempelai. Kalau tidak, akan masuk kelaparan. Kanaan itu gambaran kegerakan rohani. Tapi kalau tidak ada kabar mempelai, tidak ada pengajaran mempelai, akan masuk kelaparan. Harus ada gandum Yusuf. Jadi bukan sombong gandum Yusuf tegak, yang lain nunduk, wah gaya sekali ini. Bukan. Maksudnya semua memuncak ke situ. Pengajaran apa saja? Sekarang ini pengajaran apa? Mungkin baptisan Roh Kudus, pengajaran ini itu ya, semua harus memuncak kepada pengajaran mempelai. Jadi semua kegiatan ibadah pelayanan sampai kebangunan rohani, kegerakan rohani, Kanaan, kegerakan rohani besar-besaran semua harus menampilkan, harus dipimpin oleh firman pengajaran mempelai, gandum Yusuf, kabar mempelai. Kalau tidak, kelaparan di Kanaan, tapi kelaparan juga. Ada kegerakan, tapi yang ditampilkan nanti artis, yang ditampilkan bukan firman, kelaparan. Nah, ini nomor 1. 2 kali mimpi Yusuf ini untuk menanggulangi
kelaparan yang akan melanda zaman kita, zaman akhir, zaman Yakub, zaman Yusuf, zaman akhir, zaman kita. Yang mau menghalangi, menggagalkan kegerakan hujan akhir pembangunan tubuh Kristus. Bagaimana cara menanggulangi? Satu, lewat 2 kali mimpi Yusuf. 2 kali mimpi. A, tadi semua gandum tunduk. Harus menampilkan kabar mempelai. B, mimpi kedua. B, ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudara. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ngamuk, tambah ngamuk lagi mereka. Nah ini mimpi kedua B. Jadi kabar mempelai membawa kita, meningkatkan kerohanian kita sampai kepada kualitas mempelai wanita surga yang sempurna. Wahyu 12 ayat 1. Ini terang dunia. Mempelai wanita surga yang sempurna itu sama dengan terang dunia. Yesus bilang, akulah terang dunia, kamulah terang dunia. Sama seperti Yesus mempelai pria, suami, kepala itu suami, mempelai pria. Kita mempelai wanita yang sempurna. Yesus suami mempelai pria yang sempurna, kita mempelai wanita yang sempurna. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala. Ini mempelai wanita yang sempurna, tidak bercacat celah. Terang dunia. Nah, ini cara menanggulangi kelaparan harus gandumnya Yusuf. Gak bisa yang lain. Bukan berarti saya lebih dari yang lain. Enggak, kita lebih. Enggak. Semua pemberitaan firman mau kemana? Ya harus kepada mempelai, kabar mempelai. Enggak bisa mau kemana-mana. Nah, makanya kita yang sudah di firman pengajaran kabar mempelai, kalau mau tinggalkan, wah sulit kembali lagi. Yang terdahulu jadi terkemudian. Terkemudian jadi terdahulu. Orang yang enggak ngerti sekali dengar, ini. Yang sudah ngerti tinggalkan, enggak balik lagi. Tidak bisa kembali lagi. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi ini cara menanggulangi kelaparan pada zaman akhir yang menghalangi pembangunan. Nomor 1 dengan 2 kali mimpi Yusuf. Harus menampilkan kabar mempelai sekarang yang akan menampilkan kita menjadi mempelai wanita surga. Nah ini yang tidak bercacat celah, terang dunia. Yang kedua, 2 kali cara menanggulangi yang kedua. 2 kali saudara Yusuf membeli gandum. Nah, 2 kali saudara Yusuf membeli gandum. Artinya kepada kita harus mengumpulkan kabar mempelai secara double akhir zaman ini. Secara double, 2 kali saudara Yusuf membeli gandumnya Yusuf. Bukan cuma 1 kali, 2 kali. Jadi kita harus kita di akhir zaman ini kita harus mengumpulkan kabar mempelai secara double. Secara double, porsinya double. Ingat manna dulu ya. Kalau manna dulu bangsa Israel makan manna dari surga. Kalau hari pertama sampai ke-5 cuma 1 gomer. Setiap hari ambil 1 gomer. Tapi hari ke-6, hari terakhir, hari ke-6 untuk menghadapi hari ke-7, hari Sabat. Nah, sekarang kedatangan Tuhan. Nah, double, 2 gomer. Hari ke-6 double. Itu akhir zaman ke-6. Ayo kita juga harus double dalam kabar mempelai. Sudah menerima kabar mempelai, puji syukur kepada Tuhan. Itu yang mengarahkan kita menjadi mempelai. Tapi kalau cuma 1 kali tidak cukup, lapar lagi. Tidak cukup. Lapar juga akhirnya kalau 1 kali. Harus double sekarang. Harus sungguh-sungguh kita ini. Harus double. 2 kali saudara Yusuf datang membeli gandum. Artinya kita harus menerima kabar mempelai secara double. Menerima kabar mempelai secara double sekarang. Ya, semoga kita untuk mengatasi kelaparan. Pertama kali membeli, saudara-saudara Yusuf pertama kali membeli, Benyamin tidak ikut. Pertama kali membeli untuk mengatasi kelaparan. Jadi ini porsi pertama untuk mengatasi kelaparan. Double tadi ya, 2 kali lipat. Yang pertama pembelian yang pertama pembelian gandum yang pertama oleh saudara Yusuf untuk mengatasi kelaparan. Kita juga mengumpulkan kabar mempelai untuk mengatasi kelaparan pertama. Mengatasi kelaparan. Tapi waktu itu Benyamin tidak boleh ikut. Yakub bilang, wah sudah
Yusuf sudah mati anakku. Ini Benyamin, tinggal Benyamin. Anak di masa tuanya. Jangan sudah. Tidak boleh. Ya berangkat mereka semua. Yang lain. Benyamin tinggal. Akhirnya pulang. Habis juga gandumnya. Tapi lapar lagi. Untuk mengatasi kelaparan. Tapi lapar lagi. Masih lapar lagi. Masih lapar lagi. Benyamin belum ikut waktu itu. Mereka pulang. Sukses. Beli. Bagus. Tapi lapar lagi. Habis. Kalau cuma satu kali habis sekarang. Makanya kalau kita dihina, firman sampai 2 jam sampai ini, ya enggak apa-apa. Sekarang mungkin orang enggak ngerti gunanya. Nanti kalau kelaparan baru mereka kelabakan. Sekarang kita kumpulkan saja. Kumpulkan saja. Secara double. Kalau cuma satu kali enggak bisa. Harus double. Harus double. Kedua, B. Nah ini yang membuat tidak lapar lagi. Untuk penyatuan tubuh Kristus. Untuk kesatuan tubuh Kristus. Benyamin diajak waktu itu. Pembelian gandum kedua Benyamin ikut. Terjadi 12 suku ini jadi satu di Mesir. Nah ini kesatuan tubuh Kristus. 12 anak Yakub jadi satu. 12 anak Yakub jadi satu di Mesir. Nah ini pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Tidak pernah lapar lagi. Amin. Tidak pernah lapar lagi selama-lamanya. Nah ini caranya mengatasi kelaparan di zaman kita. Ini hati-hati, nikah jasmani juga diancam sampai pada nikah rohani kita. Double juga. Kalau namanya nikah rohani diancam berarti nikah rohani diancam. Zaman kita sekarang. Dulu zaman Abraham nikah jasmani diancam. Zaman Isa nikah jasmani diancam. Zaman kita ini kelaparan di zaman kita, zaman akhir. Yang diancam pembentukan mempelai itu nikah rohani. Pasti nikah jasmani dihancur leburkan. Dihancur lebur. Double juga ini. Nikah jasmani rohani mau dihancurkan oleh setan lewat kelaparan. Terutama kelaparan jasmani, kelaparan rohani. Terutama kelaparan rohani. Kita jaga semua. Bagaimana cara menjaga? 1, 2 kali mimpi Yusuf. Harus mengarah semua kepada kabar mempelai. Harus. Tidak bisa tidak. Hari-hari. Mau berita apa, ini harus mengarah kepada kabar mempelai. Nggak bisa lain. Nggak bisa lain. Ya, itu ke arah pembangunan sampai kita jadi terang dunia mempelai. Yang kedua, sudah ngerti kabar mempelai, harus double. Jangan coba sedikit-sedikit, harus double. 2 kali membeli, harus double kita mengumpulkan. Yang pertama mengumpulkan untuk mengatasi kelaparan. Tapi Benyamin belum ikut. Belum terjadi kesatuan, masih lapar lagi. Yang kedua baru, untuk kesatuan tubuh Kristus. Benyamin ikut ke Mesir, 12 anak Yakub menjadi satu, 12 suku Israel menjadi satu di Mesir. Mesir itu dunia. Di dunia pembangunan tubuh Kristus bukan di surga, di dunia. Di Mesir, di dunia. Sudah tidak akan pernah lapar lagi selama-lamanya. Amin, saudara. Ini semoga kita bisa mengerti malam ini. Kemudian proses kesatuan tubuh Kristus. Prosesnya. Ini mengatasinya sudah tahu. Sekarang proses penyatuan tubuh Kristus. Kesatuan tubuh. Kejadian 42 ayat yang ke-7. Jadi mari semua berdasarkan ayat. Bukan kesombongan loh ya. Kalau gandumnya Yusuf yang tegak, yang lain tunduk, bukan. Kalau lihat tabernakel pengajaran apa saja. Pintu gerbang. Iman sekarang. Pengajaran iman ya harus menuju tabut perjanjian semua. Kalau tidak ada gunanya. Masa di pintu gerbang terus mau masuk ibadah di sini pintu gerbang terus. Iman, kita yang penting iman. Ada yang penting Roh Kudus. Itu. Ya harus ke tabut perjanjian. Bisa paham? Nah, semua harus ke kabar mempelai. Gak bisa. Kalau cuma iman di pintu gerbang. Roh Kudus di pintu kemah situ. Belum sampai ke tabut perjanjian. Apa aja, sebutkan pengajaran sekarang. Kami dipakai ini, kasih, silakan. Dipakai ini, silakan. Tapi harus mengarah kepada kabar mempelai, tabut perjanjian. Ini ya. Sudah ngerti tabut perjanjian, sudah mengarah, harus double, kumpulkan double hari-hari untuk mengatasi kelaparan, untuk penyatuan tubuh Kristus, nggak lapar lagi. Kisahnya Yakub Yusuf tidak lapar lagi, keluarganya sudah tidak lapar lagi. Sekarang proses penyatuan tubuh Kristus. Kejadian 42 ayat 7. Ketika Yusuf
melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur. Oh, bukan, waduh sini, wah, lama gak ketemu. Wah, ya, bukan, ditegur. Mereka dengan membentak katanya. Dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli makanan. Untuk membeli bahan makanan. Ya, jadi memang Yusuf mengenal saudaranya itu, tapi ia tidak dikenal mereka. Dan seterusnya. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Loh, digenapi nanti mimpi itu. Pekerjaan kabar mempelai digenapi nanti. Ini proses penyatuan tubuh Kristus. Nomor 1, namanya proses penyucian. Kejadian 42 ayat 7, dibentak. Ditegur, dibentak oleh Yusuf. Bukan dielus-elus, lama gak jumpa ya sini, enggak. Ditegur, dibentak. Nah, ini proses penyucian harus. Proses penyucian. 2 Timotius 4 ayat 2. Memang firman pengajaran lain. Kalau masih penginjilan kita dielus-elus. Ayo percaya Yesus. Ayo percaya, pasti diberkati. Luar biasa Yesus. Itu penginjilan. Boleh, dulu saya begitu juga. Ya, saya sudah saksi cari keselamatan di kuburan, cari ini sembahyang, mau ulangan sumatif ini sembahyang ke kuburan juga, minta pinter. Itu saya dulu, minta pinter, minta nilai bagus. Sekarang anak-anak sembahyang di sini. Saya betapa bahagianya kalian. Saya dulu di kuburan. Betul, minta pinter, minta ini. Kadang ke kuburannya nenek moyang sendiri, kadang-kadang ke kuburan orang sakti. Nah, itu. Di situ bersimpu, itu minta pinter, minta ini, semuanya, minta selamat semuanya itu. Nah, itu penginjilan, akhirnya percaya Yesus. Oh iya, dalam Yesus ada ini. Nah, tapi kalau kabar mempelai, jangan kaget. Sudah datang jauh-jauh anjing, babi. Wah, ini, waduh. Wah, tiap datang dusta, tiap datang merokok. Aduh, ya enggak kuat aku. Ya ini memang. Ini, saudaranya datang bukan dilus. Aduh lama kak, enggak jumpa. Kau dibentak. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2. Ya jangan kaget. Ya. Beritakanlah firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah lah ini. Nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pengajaran ini, kabar mempelai. Gandum Yusuf itu pengajaran mempelai, kabar mempelai. Jadi di sini proses penyucian. Nomor 1 proses penyucian. Sebab tanpa kesucian tidak mungkin terjadi kesatuan. Bohong. Kalau ada kesatuan tanpa kesucian, itu kesatuan di dunia bohong. Paling semu. Paling banter apa ya? Paling maksimal di liang kubur. Paling maksimal kalau bisa ditahan suami begini, istri begini terus, tapi satu jalan gandengan satu, paling banter, paling maksimal di kuburan, paling maksimal. Tapi banyak yang di tengah jalan sudah sana sendiri. Gak bisa. Tanpa kesucian tidak mungkin ada kesatuan. Tanpa kesucian tidak mungkin ada kesatuan. Prosesnya, nah, pertama firman pengajaran mempelai, kabar mempelai, menyatakan apa yang salah, menyatakan dosa sampai puncaknya dosa, supaya kita bisa sadar, menyesal dan mengaku dosa-dosa. Supaya kita sadar akan dosa, menyesal dan mengakui dosa-dosa kita. Sadar, menyesal dan mengakui dosa-dosa kita. Nah, ini semoga kita bisa mengerti, ya. Itu Kejadian 42 ayat yang ke-21. Nah, akhirnya sadar, dulu mereka enggak sadar. Seenaknya Yusuf ditangkap masuk sumur, Yusuf ditangkap dijual, malah ketawa jangan-jangan. Kapok. Sekarang setelah ada kabar mempelai baru sadar, salah dulu kita itu. Kepada adikku, kepada istriku, kepada suamiku, aku begini. Salah ternyata. Sadar. 21.
Mereka berkata seorang pada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita loh. Ini hubungan suami istri yang sembunyi-sembunyi. Hubungan adik kakak kena firman, kabar mempelai, pedang firman. Sadar, aduh salah. Sadar, menyesal dan mengakui dosa-dosa ini. Betul kita menanggung akibat dosa. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya. Dulu dibuang ke sumur ketakutan, ketawa mereka, ketawa. Ya, kita memfitnah orang mungkin sekarang, ketawa kita, nggak sadar. Tapi kalau ditusuk pedang, aduh kasihan sebenarnya, kasihan dia. Nah ini sesak hatinya, ketika ia memohon belas kasih, tapi kita tidak mendengarkan. Saya percaya mereka ketawa atau bentak-bentak, apa kau? Nah itu saja. Itulah sebabnya kesesakan menimpa kita. Sadar sampai mengaku dosa. Nah itu gunanya, saudara, kabar mempelai ini. Mengaku dosa, kemudian firman menegur. Firman mempelai, firman pengajaran kabar mempelai menegur, saudara, menegur kita. Mengaku dosa diampuni. Sebelum ini saudara, kita diampuni. Ayat yang ke-24. Nah, kalau ngaku Yusuf justru tidak ngamuk, menangis Yusuf ini. Ayat 24a, maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka, lalu menangis. Nah, ini tanda pengampunan, tanda pengampunan. Jadi kalau kita sadar mengaku, sadar menyesal mengaku dosa kepada Tuhan sama, kita diampuni. Istilah Yusuf menangis bukan dihukum, kita diampuni dosa-dosa. Dibasuh oleh dari sehingga kita tidak dihukum. Ini pentingnya mendengar firman. Kemudian proses kedua menegur. Firman pengajaran mempelai, kabar mempelai menegur dengan keras supaya kita bertobat, tidak melakukan dosa lagi. Banyak kali sudah mengaku diampuni, berbuat lagi. Jangan, ditegur supaya tidak berbuat dosa lagi, bertobat, tidak berbuat dosa lagi, mati terhadap dosa. Sudah itu menasehati, tadi 2 Timotius 4 ayat 2, menasehati. Firman pengajaran mempelai, kabar mempelai menasehati kita supaya kita tetap hidup dalam kebenaran dan kesucian. Kita hidup dalam kebenaran dan kesucian. Semoga kita mengerti. Itu prosesnya kesatuan. Harus benar, suci dulu. Benar dengan benar, suci dengan suci, pasti jadi satu. Tidak usah diapakan, jadi satu. Terang dengan terang jadi satu. Tapi kalau terang dengan gelap tidak bisa. Nah, ini makanya harus disucikan. Suami harus disucikan, istri harus disucikan, anak. Harus satu pengajaran suami istri. Bagaimana kalau tidak? Tidak bisa, nanti satu terang, satu gelap. Susah menyatu, harus satu pengajaran. Dengar yang sama, supaya disucikan bisa terjadi kesatuan. Yang kedua, proses penebusan atau pendamaian. Proses penebusan, pendamaian. Tadi saya sudah sampaikan, nanti Bapak Ibu baca di rumah, kisahnya semua, kejadian ini tentang Yusuf. Waktu mereka membeli gandum, pertama Benyamin tidak dibawa. Kedua, Yusuf minta, awas kalau tidak dibawa, harus dibawa. Kalau tidak bawa, tidak boleh. Simeon dibelenggu di sana, di Mesir. Simeon ditahan di Mesir. Di situ. Ayo bawa. Ya, akhirnya mereka lapor kepada Yakub begini. Enggak. Sampai tampil Yehuda. Sudah, aku yang tanggung semua. Ketika Yehuda yang tampil, akhirnya Yakub, oke, silakan sudah. Bawa sana persembahan, bawalah Benyamin. Kejadian 43 ayat 8, 9 dan 11. Kejadian 43. Ini proses penebusan atau pendamaian. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama dengan aku, Benyamin. Maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia kepadamu. Jika tidak pulang lagi Benyamin dan menempatkan dia di hadapanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selamanya. Ketika Yehuda, kalau lainnya yang tampil, enggak, no, enggak. Tapi ketika Yehuda tampil, lalu Israel ayah mereka, Yakub,
berkata, jika demikian perbuatlah demikian. Ambil hasil terbaik dari negeri dalam tempat gandummu, bawa kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam, sedikit madu, damar ladan, buah kemiri, dan buah badam. Bawa untuk dia. Ini Yehuda tampil. Suku Yehuda. Yehuda tampil sebagai jaminan. Yehuda ini gambaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Yesus dari suku Yehuda. Harus mati di kayu salib. Dia rela mati di kayu sebagai jaminan untuk penebusan kita. Untuk penebusan kita. Pendamaian kita. Mulai suami istri didamaikan. Nikah didamaikan. Dalam penggembalaan didamaikan, bisa jadi satu. Benyamin dibawa, berarti jadi satu. Nah, itu jaminannya. Kalau Benyamin tidak dibawa, tetap hanya 11, tidak bisa 12. Tidak jadi satu. Belum 100%. Baru berapa? 11/12. Itu saja, belum 90% berapa. Nah, di situ. Tapi ketika Yehuda tampil, sudah aku yang tanggung semua, sudah. Nah, baru Yakub percaya. Ya, silakan. Bawa persembahan, bawa. Ini Yesus harus mati di kayu salib sebagai korban pendamaian, korban penebusan untuk memperdamaikan nikah, rumah tangga, suami istri, anak, orang tua, kakak, adik. Ayo, ini yang paling kecil, menantu, mertua, ayo ipar, dan harus kita jadi satu. Harus berdamai, saling mengaku, saling mengampuni, berdamai. Ayo, kalau sudah nikah, lebih besar lagi penggembalaan. Ayo, jangan. Sudah tidak waktunya sekarang. Sudah tidak waktunya. Sudah jadi satu kita. Kalau ada apa-apa, saling ngaku, saling mengampuni. Sudah. Kalau penggembalaan sudah, antar penggembalaan. Ayo, antar penggembalaan. Fellowship jadi satu kita. Ini korban Kristus. Sampai yang terakhir, Israel dan kafir menjadi satu, damai sejahtera antara Israel dan kafir. Ini proses penebusan atau pendamaian. Ya, mulai nikah, tidak ada, bukan zamannya lagi. Kalau begini, ada usah. Ayo berdamai. Penggembalaan berdamai, antar penggembalaan, fellowship berdamai sampai tubuh yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh semua, berdamai. Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Efesus 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Efesus 2 13 sampai 6. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Jauh itu kafir, dekat itu Israel. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Semoga kita bisa. Jadi ini pendamaian, proses penebusan pendamaian. Jaminannya adalah korban Kristus di kayu. Yesus harus menjadi korban pendamaian di kayu. Untuk mendamaikan nikah, rumah tangga, penggembalaan antar sampai Israel dan kafir berdamai menjadi satu tubuh yang sempurna. Israel kafir berdamai menjadi satu tubuh yang sempurna. Prosesnya saling mengaku dan saling mengampuni, itu aja prosesnya. Kalau kita ingat korban Kristus, ya cuma itu. Apa artinya korban Kristus? Mengapa dia sampai berkorban di salib? Untuk menyelesaikan dosa, bukan untuk membuat kita kaya, bukan. Untuk menyelesaikan dosa. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menerima korban pendamaian, menghargai korban pendamaian, jaminan, ayo saling mengaku, saling mengampuni. Maka darah Yesus membasuh dosa-dosa, menyelesaikan dosa kita semua, sampai tidak ada bekasnya lagi. Hasilnya hati damai sejahtera. Hati damai sejahtera. Hasilnya hati damai sejahtera. Itu semua enak dan ringan. Dosa itu yang membuat kita letih lesu, beban berat.
Tapi kalau sudah berdamai, hati damai sejahtera, maka semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Semoga kita bisa mengerti. Ayo saling mengaku, saling mengampuni. Ini satu proses pendamaian. Saling mengaku, saling mengampuni. Sampai hati damai, semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak. Semoga kita bisa mengerti. Jangan ada lagi hal tembok pemisah, perseteruan. Jangan ada lagi. Tembok pemisah, iri hati, perselisihan, macam-macam. Bisik-bisik, gosip, jangan ada lagi. Harus dirobohkan semua. Saling mengaku, saling mengampuni. Ya, pahit hati dan lain semua selesaikan. Selesaikan. Nah, untuk kita menjadi hati damai, semua enak dan ringan. Semua enak. Semoga kita. Terakhir, yang ketiga. Nah, yang ketiga, kesatuan tubuh Kristus. Sudah jadi satu. Jadi sucikan dulu, harus didamaikan, hati damai, baru terjadi kesatuan tubuh Kristus. Ya ketemu semua, Benyamin, semua ketemu 12. Kesatuan tubuh Kristus. Sucikan dulu, pedang, ada pedang. Kemudian damai, itu ada korban Kristus. Perhatikan kebaktian pendalaman Alkitab di situ. Nah itu menuju kesatuan. Tubuh ada firman, ada perjamuan suci korban Kristus. Yang terakhir baru terjadi kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Kejadian 45, 4 dan 15. Kejadian 45, 4 dan 15. Lalu kata Yusuf kepada saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Nah ini dari dekat, yang jauh dekat jadi satu. Marilah dekat-dekat. Yusuf tidak dendam. Tidak, wah ini kesempatan aku berkuasa. Hancur kamu semua. Tidak. Sama dengan Yesus di kayu salib. Bapa ampunilah mereka. Bapa ampunilah. Ini mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya, ayat 15, Yusuf mencium, itu damai. Semua saudara itu dengan mesra. Dan ia menangis sambil memeluk jadi satu. Sesudah itu barulah saudara-saudara bercakap dengan dia. Ini kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Ayo mulai dari hidup kita, rumah tangga kita. Ayo ada penyucian, pegang pedang semua. Suami pegang pedang, istri pegang pedang. Semua supaya dosa selalu ditunjuk, ditegor, dinasihati, hidup benar, hidup suci. Kita satu, tidak ada hukuman lagi. Diampuni, tidak ada hukuman. Yang kedua, ayo damai, saling berdamai, saling ngaku, saling mengampuni. Yang ketiga, baru ada kesatuan tubuh Kristus sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Luar biasa. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Di dalam rumah tangga, Yesus kepala. Di dalam penggembalaan, kalau semua pegang pedang, pegang korban Kristus, darah Yesus, saling berdamai, ayo Yesus menjadi kepala di tengah kita. Kalau tidak ada pedang, serigala burung. Serigala burung yang jadi kepala. Kalau tidak ada penyucian, serigala burung yang jadi kepala. Tapi kalau ada pedang, serigala burung diusir. Keinginan jahat, najis, jerat-jerat, kejahatan, kenajisan, kena pedang, habis. Ada darah, ada pendamaian, Yesus sebagai kepala. Mulai di rumah tangga, di penggembalaan Yesus sebagai kepala. Di fellowship nanti Yesus sebagai kepala. Wah, luar biasa. Luar biasa semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Tidak bisa manusia mau jadi kepala. Dulu waktu mau BTIC, Bread Trading International Conference, ada satu orang dari Medan kaya. Jangan berkorban, aku semua tanggung. Itu tahun berapa? 2 miliar kalau tidak salah. Itu tahun 90-an. 89, Om Yu meninggal. 88. 2 miliar itu, waduh mau beli apa? Sudah, kantongi uangmu. Begitu istilahnya. Kantongi. Saya yang tanggung semua. Saya yang tanggung semua. Tak diizinkan oleh Tuhan. Tak diizinkan. Kalau manusia kepala diikuti serigala burung. Tuhan rindu dia yang menjadi kepala. Amin. Dia yang menjadi kepala. Semoga kita bisa. Ayo tempatkan Yesus sebagai kepala.
Hasilnya, paling sedikit ada 2 aktivitas Yesus sebagai kepala. Bagian terakhir. Efesus 5. Efesus pasal 5. Ayat yang ke-25 sampai 30. Efesus 5 ayat yang ke-25 sampai 30. Ya, ayo jangan tempatkan uang, tempatkan ini jadi kepala. Oh bergantung ini, jangan. Ya, jangan. Nah, semoga kita. Sebaliknya, waktu 2005 kami ke Medan terbalik. Waktu tahun 2005 pertama kali kebaktian persekutuan di Medan. Nah, kemudian keluarga orang kaya ini datang pada saya. Pak, nanti ada kolektor. Tidak ada. Hah? Loh, kok bisa Pak? Jadi dari mana uangnya? Nah, dulu saya pernah ditanya Umpok, bisa jawab langsung. Dari mana uangnya? Dari iman, saya bilang. Nggak peduli orang apa. Dari iman. Oh begitu Pak, begitu. Iya, nggak usah kolektor, nggak usah. Dari iman. Nah untung kalau saya, oh iya. Habislah nggak sampai hari ini. 2005 sampai sekarang. 2017 4 kali 1 tahun di sana. 4 kali 1 tahun. Saya kira, dari mana? Betul dari iman. Kalau nggak dari iman dari mana? Saya kira, 1 tahun 4 kali kebaktian di sana. Saya kira, semoga kita mati. Nah, dulu orang tuanya kantongi. Nah, itu mau mematikan semua, mau jadi kepala. Habis semua. Tapi sekarang Yesus yang jadi kepala. Ayo baca ayat 25 mulai. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuh dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita anggota tubuhnya, dia kepala. Dia suami, kita istri. Dia mempelai pria, kita mempelai wanita. 2 aktivitas Yesus sebagai kepala. Mempelai pria. A. Mengasuh dan merawati istri. Mengasuh dan merawati istri. Ya, mengasuh, merawati. Artinya memberi makan. Mengasuh, merawati istri. Mengasuh, merawat itu seperti ini, saudaraku. Induk ayam terhadap anak-anak ayam. Ditaruh di bawah kepak sayapnya. Itu istilah mengasuh dan merawat. Itu sama dengan induk ayam meletakkan anak-anak ayam yang tak berdaya itu di bawah naungan sayapnya. Di bawah kepak sayap. Anak ayam itu apalagi baru menetas, jangankan ada jagung pun tidak bisa makan. Apalagi tidak ada jagung. Anak ayam yang baru menetas itu paruhnya terlalu kecil. Kalau jagung segitu, kesana jagungnya. Tidak bisa makan. Kalau ada jagung pun tidak bisa makan. Apalagi kalau tidak ada jagung. Nah ini makanya induknya. Kasih. Nah itu istilah itu, mengasuh merawat itu yang paling tepat seperti induk ayam meletakkan anak-anak di bawah kepak sayap. Dia memberi makan sehingga tidak kelaparan, memberi makan sampai kelimpahan, tidak kelimpahan sampai mengucap syukur. Kemudian melindungi dengan hati, menghadapi burung elang, menghadapi ular, menghadapi ini panas terik mata, melindungi dengan hati-hati. Ya. Kemudian dia memelihara dengan kehangatan tubuh. Dihangatkan. Kebahagiaan surga. Bagaikan anak ayam di bawah kepak sayap itu. Bagaikan bayi dalam gendongan tangan ibu. Bagaikan bayi dalam gendongan tangan ibu. Itulah kita. Lemah tak berdaya. Hanya anak ayam. Hanya bayi. Bayi taruh kaleng susu 1 kamar. Taruh makanan apa 1 kamar. Gak bisa. Apalagi di padang pasir. Mau apa kita? Kalau tidak meletakkan Tuhan sebagai. Ayo. So, aku cari gandum Yusuf. Kabar mempelai. Hari ini double. Ayo kumpulkan double. Nah, sehingga kita masuk proses penyatuan tubuh Kristus. Atau penyucian dulu 1.
Pendamaian 2. So, jangan ada iri, benci, dan selesaikan semua. Berdamai. Yang ketiga, kesatuan tubuh. Tempatkan Yesus sebagai kepala. Bergantung sepenuh kepada Dia. Jangan kepada yang lain. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Sebab anak ayam ada jagung berapa ton pun gak bisa. Bayi ada susu berapa kaleng, makanan luar negeri mungkin gak bisa apa-apa. Bergantung pada ibunya, pada Tuhan. Ayo lewat doa penyembahan ini. Sadar saya hanya bayi. Sadar saya hanya anak ayam. Tidak bisa. Jangan ada bangga. Jangan ada kecewa juga. Oh saya begini. Jangan kecewa. Datang pada Tuhan. Serahkan kelemahan-kelemahan kita. Serahkan semua kepada Dia. Tempatkan Dia sebagai kepala bertanggung jawab. Yang kedua terakhir. Memandikan istrinya. Memandikan kita. Dia sebagai kepala mempelai pria. Memandikan kita secara double dengan air dan firman. Memandikan lahir batin secara double. Lahir batin sampai tidak bercacat celah. Sempurna seperti Dia mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Ayo sungguh-sungguh. Ini kelaparan akan kita hadapi. Zaman Abraham nikah jasmani mau dihancurkan. Zaman Ishak nikah jasmani. Zaman akhir double. Nikah jasmani mau hancur sampai pembangunan mempelai, pembentukan mempelai wanita nikah rohani mau dihancurkan dengan kelaparan. Caranya, ayo kumpulkan gandum Yusuf double. Harus ke arah kabar mempelai. Harus ke arah firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang. Kumpulkan double, kumpulkan double. Dengar sampai lakukan itu, kumpulkan double. Nah, hasilnya terjadi penyatuan. Prosesnya kita disucikan, kita didamaikan, dan kita disatukan. Tempatkan Dia sebagai kepala. Hubungan kepala dan tubuh, penyembahan leher. Ayo lewat doa penyembahan, tempatkan Dia kepala. Saya hanya anak ayam Tuhan. Saya hanya bayi. Tak bisa apa-apa. Mohon Tuhan. Mohon uluran tangan anugerah yang besar. Saya kecil tapi hidup dalam tangan anugerah yang besar. Dia yang akan bertanggung jawab sampai memandikan sampai sempurna. Layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan yang permai. Tuhan memberkati kita. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Ketika ku lemah, Dia datang. 105 ya. 104 atau 105. Ketika ku lemah, Dia datang. Ayo kita sembah Dia. 105. Ketika ku lemah, Dia datang. Saya diktikan. Ayo. Jangan putus asa, jangan bangga dengan sesuatu. Serahkan semua kepada Tuhan. Ketika ku lemah, Dia datang. Mari, ketika ku lemah, Dia datang. Haleluya. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Apapun keadaan kita. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cintakan. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidup. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi, ketika ku lemah, Dia datang. Ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika apapun keadaan kita, Dia angkat. Saling mengaku, saling mengampuni. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Ketika ku perlu,
Dia ada. Kur, Yesus ku cinta kau. Yesus ku cinta kau. Yesus ku puji kau. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku sembah kau. Yesus ku sembah kau. Kur, sungguh-sungguh. Yesus, kau muda, serahkan hidup kepada Dia. Yesus ku puji kau. Yesus ku puji kau. Yesus ku serahkan hidup. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku sembah kau. Yesus ku sembah kau. Dengan tundukkan kepala. Yang sudah diberkati, yang sudah baik, nikah buah nikah semua, mengucap syukur. Tetap serahkan, kami tidak mampu. Naungi kami, peluk kami. Yang masih carut marut secara jasmani rohani dalam nikah buah nikah, jangan putus asa. Serahkan kepada Dia. Dia sanggup menolong kita. Kau muda, untuk masa depan, untuk studi terus dan lain-lain, serahkan kepada Dia. Haleluya. Sekali lagi. Ku cinta kau. Yesus ku puji kau. Yesus ku serahkan hidupku. Bersama keluarga kita serahkan semua. Yesus ku sembah kau. Haleluya. Haleluya. Seperti bayi hanya menangis, seperti anak ayam hanya menciap-ciap, kita juga hanya menyembah Dia. Haleluya. 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 Hanya mohon belas kasih, pelukan tangan anugerah yang besar, naungan sayap induk anak, pelukan tangan sang ibu terhadap bayi. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya.
sayapmu Tuhan. Peluk kami dengan tangan anugerah yang besar Tuhan. Haleluya. Sungguh kami tidak mampu di padang gurun dunia menghadapi kelaparan di akhir zaman, kesulitan di akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Labasa, ya Labasa, ya Labasa. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Labasa, ya Labasa, ya Labasa, ya Labasa. Kami sangat lemah tak berdaya, secara jasmani, secara rohani, double Tuhan. Dalam nikah, buat nikah, dalam pelayanan tak mampu. Kami sangat lemah Tuhan. Oh, ya Allah, ya Allah. Kau mudah juga untuk menggapai masa depan, terlalu lemah Tuhan, tidak mampu. Oh, naungi kami, peluk kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, ya
Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah. Hanya bayi yang menangis tak bisa apa-apa Tuhan. Anak ayam yang menciap-ciap Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah-Mu. Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kami mencari gandum Yusuf yang double Tuhan. Kabar mempelai yang double, bukan gandum yang lain Tuhan. Haleluya. Semua akan mengarah kepada gandum Yusuf Tuhan. Haleluya. Gandum yang lain mengarah pada kelaparan Tuhan. Haleluya. Oh, harus mengarah pada gandum Yusuf. Kabar mempelai. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Peluk kami semua, naungi kami semua Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, ku puji Kau. Haleluya. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Ketika ku lemah, ketika ku lemah, hanya anak ayam, hanya bayi-bayi tak berdaya menghadapi kelaparan di akhir zaman, kesulitan, kehancuran dunia. Dia angkat. Ketika ku sakit,
Dia sembuhkan. Ketika kalau antikris berkuasa, semua diblokir, kekayaan apapun tidak berguna lagi. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Haleluya, haleluya. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembahkan. Dengan tundukkan kepala. Mungkin suami tidak tahu, istri tidak tahu, anak orang tua tidak tahu. Kesempatan hanya bayi yang menangis kepada Tuhan, anak ayam menciap-ciap kepada induknya. Oh, jangan marah, jangan putus asa, jangan kecewa. Tuhan tolong. Haleluya. Yang sudah mapan, yang sudah enak, yang sudah baik, jangan lengah. Tetap butuh tangan anugerah yang besar. Lagi. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Tanda tak berdaya, tanda menyerah. Peluk saya Tuhan, angkat dua tangan. Bukan kebiasaan, tapi kebutuhan sungguh-sungguh. Tidak mampu saya, tidak bisa. Kau mudah menghadapi masa depan kita. Percayakan kepada Dia, tidak menipu kita. Haleluya. Oh, sekali lagi. Haleluya, sampai mantap semua. Bapak-bapak, ibu mantap semua. Kau muda mantap. Haleluya, tidak ada lain Tuhan aja. Haleluya, kami tidak bergantung pada apapun di dunia. Bergantung pada pelukan tangan-Mu, naungan sayap-Mu. Haleluya. Kita sembah Dia seperti bayi menangis, serahkan hidup. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah, peluk kami Tuhan, haleluya, peluk kami Tuhan semua. Kami yang kecil tak berdaya, ada dalam tangan anugerah yang besar Tuhan. Sudah cukup menembusi kegelapan apa, menembusi kelaparan apapun, menembusi keadaan dunia ini bersama Engkau selama-lamanya. Turunkan tangan. Ada jaminan kepastian dari Tuhan. Oh, keberhasilan, keindahan hidup kami, pemeliharaan Tuhan sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih, terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami semua Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat yang sakit, bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil, ampuni semua. Engkau jamah semua Tuhan saat ini Tuhan. Baik Ibu Isarini, Ibu Untung, Engkau jamah juga. Ibu Susi, Ibu Sin, Ibu Himawati, Ibu Juni, Engkau jamah Tuhan. Ibu Diki kakinya, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau jamah semua. Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Buono, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan saudara
Hongke, Saudara Yohan, Saudara Esra, Engkau jamah juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga Pak Anton, Pak Drio, kakinya Engkau jamah juga. Kakaknya Pak Anton juga pulihkan semua Tuhan. Bapak Samuel, Ibu Samuel tolong. Bapak Ateng di Pamekasan Engkau jamah bisa beribadah kepadamu Tuhan. Ibu Sriwati juga jamah kami serahkan. Ibu Jimmy kakinya juga. Ibu Mariam Sukainjun di Tuban Engkau jamah juga kami serahkan dalam tahun. Tante Maria, Om Samuel Budianto, Bapak Peter Budianto, Bapak Andi Budianto Engkau jamah. Bapak Gunawan di Semarang Engkau jamah juga Tuhan. Juga Om Pangaribowo, Bapak Pendeta Sutrisno, Pendeta Nadia Engkau jamah semua Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Pak Darmono, Pak Sagrim di Papua, Papanya Meli, Papa mertua Pak Apong, Ibu Christine Engkau jamah. Ibu Min, Ibu Dr. Mulyadi Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan Asni Engkau jamah juga. Ibu Silvi Mas Kamin Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh Ibu Mul yang di rumah sakit Engkau jamah juga. Kami serahkan Tuhan. Papa mertuanya Pak Denny di rumah sakit Malang Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu mertuanya Tuhan jamah kiranya kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Bapak, oh Tuhan kami serahkan juga yang lain yang di rumah sakit. Engkau tolong kiranya Tuhan. Bapak Seth Yakobus Engkau jamah. Ibu Vivi Tuhan, Ibu Vivi di rumah sakit di Malang Engkau jamah juga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan lain sebagainya. Ampuni kami semua yang disebut nama tidak. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang bekerja berkati. Buka firman, buka jalan Tuhan. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual tanah, tolong semua. Pekerjaan apapun, buka jalan Tuhan. Oh, nama-Mu dipermuliakan. Berkati semua. Yang mencari pekerjaan, buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi. Menghadapi ulangan kenaikan kelas. Menghadapi ujian akhir. Menghadapi skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor. Tolong semua Tuhan. Oh, berikan hikmat-Mu. Lulus dengan baik Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, naik kelas dengan baik, nama-Mu dipermuliakan, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih syukur kepadamu. Demikian yang mencari sekolah baru tingkat TK, SD, SMP, SMU, fakultas, S1, S2 adalah semua Engkau tolong. Buka firman, buka jalan. Semua ditempatkan yang terbaik oleh Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga satukan. Arahkan pada nikah rohani. Nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia. Engkau jamah. Kaum muda sucikan pergaulan. Beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar. Yang ada buah-buah pengajaran benar. Yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Beri masa depan berhasil indah kepada kaum muda. Oh, ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga yang merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih syukur Pak. Ibu Yeyen yang sudah melahirkan kemarin, Engkau juga beri kesehatan bayi ibunya segera bisa kembali beribadah melayani Tuhan. Yang ada di Banjarmasin, pengurusan pekerjaan, Tuhan tolong semua. Kami serahkan, lindungi, sertai, berkati semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau yang tahu. Untuk kunjungan, buka firman, buka jalan. Terjadi gerakan gempar hamba-Hamba-Mu. Anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Mulai di Square Ballroom tanggal 31 Mei 1 Juni. Tolong dari luar negeri, dalam negeri, tolong hamba-Hamba-Mu. Teristimewa dari Surabaya sekitarnya Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu. Bersaksi mengundang mereka semua untuk datang kepada Tuhan. Jamaah, spanduk-spanduk, leaflet, undangan-undangan, jamaah, urapi semua untuk menggerakkan mereka datang kepada. Buka firman, buka jalan semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lempinel Kristus ajaib angkatan ke depan, angkatan 40 juga Tuhan tolong. Buka firman, buka jalan. Engkau meleksi, Engkau membela, Engkau menolong semua. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, segera kita akan memberikan persembahan untuk di Square Ballroom. Ya, baru 135 juta. Kita masih kurang banyak ya, Tuhan memberkati. Yang secara pribadi di amplop silakan untuk Square Ballroom. Tuhan
memberkati kita semua. Besar anugerah-Mu. Segera mari. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, Ibu Mulyadi, Ibu Dr. Mulyadi, ibunya Kidung, ada di rumah sakit Geraha Amerta. Ya, Geraha Amerta itu rumah sakit negeri itu apa namanya? Dr. Sutomo. Ya, baik, Tuhan memberkati semuanya. Ya, kemudian yang berulang tahun minggu kemarin, Ivana Abigail Wilhelmina Yowai, sekolah minggu, Cesia Malang. Ya, hari ini dua-dua, Ibu Christine Francisca Patikawa, Ibu Donald, Tante Donald, ya, selamat ulang tahun. Kemudian Ibu Cintia Wati Tanuharja di Malang, Ibu Hartono, Abraham Giovanni Siregar di Medan, cucunya Bu Ani Pardede. Ya. Kemudian Jumat tanggal 23, Hana Lisa Lestari Lemina, saudara Hana Lisa, saudara Lisa ya, 23 Mei besok. Enggak tepat hari ini ya. Kalau tepat hari ini makan malam bersama. Ya. Michael Konstantin Wijaya 24 Mei, Retno Pamulari Ringsi 26 Mei, dan Yongki Malang. Baik, Tuhan ada juga, ya sudah. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Puji Tuhan. Jadi didoakan. Tadi itu sebenarnya saya rindu Senin pindah ke Jumat di sini, tapi tidak memungkinkan. Jadi kita berdoa. Dulu saya ingat sebelum membuka di WR seringkali diundang di gereja di Mulyosari situ. Di belakangnya Hero. Nah, itu ada gereja cukup besar, pendetanya terkenal. Saya diundang selalu. Satu waktu saya ditawari, "Pak, hari Minggu ya, Bapak dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam khotbah." Ya. Itu 7 kali kebaktian atau berapa kali? Bapak terus ya, jadi jam 7 sampai 7 pagi 7 malam. Aku gembala, aku bilang. Ya. Di BRI Tower. BRI Tower itu di TP ya. Sebelum apa itu hotel Hayat. Nah, sebelahnya kan WR ke sana dekat. Kalau diizinkan ya kita doa saja. Di Squelbor apa? Oh ya, bisa juga. Ya kita doalah. Kalau lebih besar dari ini ya kita ini ya. Kira-kira 300-400 orang mungkin muatnya. Nah, kita bisa berkembang lagi ya. Baik, Tuhan memberi. Doa saja ini. Kalau Senin saya kejar-kejaran ini tidak kuat saya juga ya. Baik, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, Tante Donald, besok dan selanjutnya. Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristimewa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama
lamanya. Terima kasih segala pengorbanan anak-anak-Mu apapun bentuknya, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang dari surga. Gembalakan kami semua, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Biar kami merasa jamahan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melalukan kami dari kelaparan yang akan datang, hukuman-hukuman yang akan datang di dunia. Engkau melingkupi kami, memeluk kami semua Tuhan. Terima kasih. Perjalanan latihan kur kaum muda Tuhan berkati, dan perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Oh puji Tuhan, baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya, Engkau jaga, lindungi, sertai. Terima kasih. Kebaktian kenaikan Tuhan di sini jam 11:15 siang hari Kamis Tuhan tanggal 25. Bukakan firman Tuhan. Kami hanya memperingati, tapi kami akan memperoleh hasil kenaikan-Mu. Sungguh-sungguh Tuhan di dalam firman dan perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur kepadamu. Terima kasih, biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu. Selamat malam. Jadi hari Kamis, silakan duduk sebentar. Hari Kamis kebaktian kenaikan Tuhan jam 11:04 di sini disertai perjamuan suci ya. 1 tahun 1 kali kita memperingati. Ya, hadir, Tuhan memberkati. Gunakan hari libur beribadah, nilai tambah dari Tuhan. Sabtu kaum muda, Minggu seperti biasa. 9:30 sekolah Minggu pagi, dan umum jam 11 kurang sedikit. Baik, Tuhan memberkati kita semua. Ada lupa sudah satu. Apa itu ya? Sudah lupa saya. Sudah, selamat malam, Tuhan memberkati. Sudah lupa. Ya. Enggak. Baik, selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan pulang.